Oke, mohon maaf buat teman-teman semua. Saya juga baru sadar kalau tadi itu di menit 5 ke atas itu ya, suaranya mati teman-teman. Sorry, saya lupa ngecas mic saya teman-teman ya. Oke, saya mau lanjut teman-teman. Untuk kedepannya ini, untuk Dotsila ini, dia belum terlalu ini ya, belum terlalu update projectnya teman-teman ya. Belum terlalu, saya ngomong apa adanya teman-teman ya, dia belum terlalu update projectnya kalau kita lihat dari officialnya. Dan saya sarankan buat teman-teman semua, kalau mau lihat info terbaru itu lihat di official Twitter ya, dari koin apapun itu teman-teman. Ini saran saya. Karena apa? Kalau di official Twitternya mereka itu nggak bohong dan real time teman-teman ya. Kalau kita melihat di website-website, saya sarankan juga untuk teman-teman kalau mau lihat di website ya, lihat ininya ya, lihat penulisnya siapa ya. Jangan sampai kita lihat website ternyata yang nulis website itu bukan media swasta lagi tapi anak SMK ya, jurusan ekonomi, disuruh buat artikel, nah dia tulis. Nah, itu yang saya sarankan ke teman-teman semua. Karena saya pernah juga mengalami hal-hal begitu ya teman-teman ya. Saya sudah serius baca artikelnya, akhirnya loh tiba-tiba pas saya lihat penulisnya, oh penulisnya mah anak SMK, anak ya intinya bukan kita nggak mempercayai ya. Cuma saya lebih sarankan untuk melihat koin apapun yang kita pegang itu langsung menuju ke official Twitternya, karena itu real time dan terupdate teman-teman ya. Nah, dan untuk Dotsila ini teman-teman ya, dia belum terlalu ngegas ya, dia masih mengerjakan project di belakangnya. Nanti kita langsung ke white papernya teman-teman, biar teman-teman juga mungkin ada yang belum tahu ya di white papernya Dotsila ini roadmapnya seperti apa. Langsung saya kita ke sana teman-teman. Nah, ini sudah di websitenya Dotsila teman-teman ya. Nah, kalau saya sarankan yang saya bilang tadi teman-teman, lihat di sini ya, lihat di alamat websitenya ketika kita membaca info atau apa. Kalau ini kan langsung jelas dari official resmi ya, dari website official lah, si dotsila.com. Kita langsung translate teman-teman ya. Karena banyak juga teman-teman yang selalu mengatakan loh, ini kok proyeknya apa ya, kok nggak ada gini 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 gini. Nah, karena kita nggak tahu apa roadmapnya, kita nggak tahu di websitenya apa yang dia kerjakan gitu loh teman-teman. Jadi jangan juga langsung terpaku, oh di sosial medianya dia diem gini gini gini. Kita harus harus lihat juga, periksa semuanya lah, intinya seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi di sini teman-teman saya nggak mau panjang lebar, teman-teman bisa lihat di websitenya ini ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman baca sendiri di sini ya. Kalau saya mau baca semua, saya akan ambil yang penting-penting, teman-teman ya. Oke, jujur saja Bitcoin tidak membuat untuk semua orang lebih masuk akal untuk membeli token dengan pasokan yang lebih besar dan harga yang lebih rendah. Dotsila dibuat untuk semua orang di dunia. Nah, di sini perbedaannya dengan token-token lain, dengan koin-koin yang lain, teman-teman ya, dia itu menjangkau semua kalangan teman-teman. Itu kenapa pemain baru pun ngomong, pemain baru ya, bro kalau saya mau beli Dotsila kira-kira modalnya berapa. Nah ini sangat murah sekali gitu loh teman-teman. Jadi dia bisa, orang yang belum tahu kripto pun yang mau coba invest dengan modal yang sangat kecil bisa masuk ke Dotsila ini teman-teman. Nah, untuk di website ini juga dia menyertakan untuk pembelian di PancakeSwap, teman-teman ya. Di PancakeSwap-nya di sini dia cantumkan di PancakeSwap-nya, teman-teman ya. Karena kalau di PancakeSwap bisa di-swap sama token apa aja dan koin apa aja. Itu kenapa di websitenya dia menyarankan untuk di PancakeSwap, teman-teman. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Dan untuk proyeknya nanti ke depan akan ada Zilla Swap, teman-teman ya. Seperti Siba kan punya Siba Swap ya. Jadi ke depan akan jelas ya. Dia punya punya swap sendiri, bahkan nanti mungkin punya exchange sendiri. Kita doain sama-sama ya. Makanya orang-orang yang mengatakan sesuatu yang besar akan mustahil terjadi di Dotsila ini, saya rasa itu bullshit teman-teman ya. Saya nggak percaya itu, karena jujur teman-teman, sebelum saya bermain kripto teman-teman ya, sebelum saya bermain kripto itu saya ini korban dari food juga teman-teman ya, sejak 2014. Saya masih ingat ya, paling pahit saya terima itu ketika saya membeli Bitcoin di harga 3.500.000 ya. Saya membeli 4 koin waktu itu teman-teman. Waktu saya di luar negeri waktu itu. Saya beli 4 koin, ketika dia naik 7 juta,
saya membaca ya berita yang salah gitu loh. Food-nya ya food berita negatif ya. Mereka mengatakan bahwa Bitcoin akan anjlok. Pas di harga 7 juta sudah profit 100%, saya menjual semuanya. Nah, ketika saya cek lagi di 2017, saya sangat-sangat menyesal. Itu karena apa, teman-teman ya? Saya belum punya jiwa hold ya. Dan saya membeli koin, saya nggak tahu ya, nggak tahu, oh ini akan ke depan seperti apa. Nah sekarang di Dotsila ini teman-teman, bukan kita mau ngomong apa, kita bisa lihat di websitenya yang ini teman-teman ya. Untuk proyeknya ke depan itu jelas. Jadi untuk teman-teman yang mau ngehold, saya sarankan. Yang mau menjual ya saya nggak sarankan, tapi tetap dior kan, tetap itu keputusan dari teman-teman semua. Silakan menjual, silakan membeli, tapi saya cuma bisa sarankan kalau kita menjual itu jangan semua. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk di sini teman-teman ya. Untuk di sini, untuk tanggal rilis di 2022 teman-teman, dia akan mengadakan membuat pengembangan terus lah, intinya seperti itu. Jadi jangan kita terpaku dari berita-berita di luar seperti oh nanti kalau kita beli ini nanti nyangkut gini gini gini. Ingat ya teman-teman, orang yang nyangkut bukan yang nyangkut ya, orang yang rugi, yang loss itu ketika cut loss. Ingat itu teman-teman ya, ketika cut loss itu kita mengalami kerugian. Nah, dan untuk white paper di sini sudah ada teman-teman ya. Kita kalau klik white paper ini teman-teman, kita akan mendownload white papernya lah. Intinya kalau saya klik di sini teman-teman, white papernya akan terdownload secara otomatis. Dan itu sudah saya baca semua, ini jelas sekali teman-teman ya. Ini jelas sekali. Itu kenapa saya pun membeli token ini ya, membeli token ini. Dan setiap turun saya malah serok teman-teman. Toh saya nggak rugi banyak gitu loh ya teman-teman. Nah, jadi saya sarankan sih teman-teman masuk ke sini nanti. Biar di sini project metaverse-nya juga dia masuk teman-teman ya, di NFT-nya. Di sini nanti akan dia pengembangannya di 2022 dia akan masuk ke metaverse juga teman-teman. Nah, di sini dia metaverse sendiri ya teman-teman ya. Dia metaverse sendiri layaknya si Mark Zuckerberg bikin metaverse sendiri namanya Meta ya. Kalau si Dotsila ini dia akan bikin Silaverse. Nah, kenapa saya bilang gini teman-teman ya? Koin micin ya, apapun koin micin itu yang akan berkembang di 2022 itu teman-teman, yang terjun ke metaverse, ke NFT. Nah, ini yang akan di depan bisa akan bertahan gitu loh teman-teman. Makanya koin-koin sekarang rata-rata ketika walaupun dia masih listing sebulan ya, masih baru lahir sebulan sudah langsung buat project metaverse, langsung buat NFT. Nah, karena ke depan kita akan bersaing dengan itu. Dan alhamdulillah syukur juga ya si Dotsila ini punya itu teman-teman ya. Jadi untuk ke depan saya rasa kenaikan itu bukan omong kosong ya, bukan bullshit lah teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman banyak sekali, ini jelas perkembangan Dotsila di website ini jelas. Kalau saya baca satu persatu akan sangat lama teman-teman ya. Jadi ini teman-teman saya sarankan untuk membaca di sini buat teman-teman yang sering termakan food ya. Aduh nanti gini, kalian jangan dengarkan mereka ya, jangan dengarkan mereka. Boleh dengarkan, kita punya telinga, boleh dengar. Tapi saya nggak sarankan langsung dipercaya teman-teman ya. Saya nggak sarankan. Sekarang saya kasih contoh simple buat kita para holder. Ini contoh pribadi saya teman-teman ya. Cara berpikir saya. Saya ya, sebelum saya membaca 250.000 foot, sebelum saya membaca 252.000 sebelum saya membaca 250.000 berita jelek ya, saya tidak akan pernah percaya. Ngapain saya mau percaya 10.000 orang yang ngomong jelek dibandingkan holder ini 250.000 ya. Jadi itulah cara berpikir logika saya ya. Ini saya teman-teman ya. Karena kalau footnya belum sampai 250.000 nggak akan saya percaya teman-teman. Karena apa? 250 holder ini membuktikan kalau koin ini layak untuk di hold. Ini menurut saya teman-teman ya. Menurut teman-teman semua terserah bebas. Saya nggak melarang teman-teman menjual, membeli. Saya nggak melarang teman-teman. Saya nggak akan bilang oh jangan nanti ini. Enggak teman-teman ya. Intinya holder is winner. Ini menurut saya karena sudah saya alami. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Untuk ke depan saya jamin ya, saya jamin kali ini, saya jamin harga Dotsila ini tidak akan kayak sekarang.
tidak akan seperti sekarang. Oke, kira-kira ini saja dulu teman-teman ya. Minta maaf di konten yang sebelumnya suaranya mati teman-teman. Terima kasih untuk sarannya, terima kasih untuk komen-komennya. Doa saya seperti biasa buat kalian semua sukses dan sehat selalu. Terima kasih dan selamat siang.